Baik jemaah sekalian, kita awali majelis ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh yang Allah lindungi, kita banyak bersyukur kita sudah berada pada hari Sabtu terakhir bulan Muharram. Sabtu depan tanggal 26 Juli kita sudah masuk satu Safar. Bersabar, bulan-bulan haram tinggal sepekan. Kita sudah lalui Zulqaidah, Zulhijjah, dan satu pekan lagi bulan Muharram akan kita tinggalkan. Kita akan masuk nanti 5 bulan yang paling ringan dalam kalender Islam. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nanti kita ketemu lagi dengan Rajab dan persiapan Ramadan, Sya'ban. Masya Allah. Jadi kalau sudah masuk Safar, 8 bulan menuju Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat. Pagi hari ini saya ingin memulai, karena ini tetangga saya, tepatnya di Komplek Tirta Cimanggu. Duka mendalam. Hampir 61 tahun usianya. Alumni SMP 2 Negeri Bogor, alumni SMA 1 Negeri Bogor. Profesinya dia seorang notaris. Ini kayaknya seumuran beliau ini. Keluar dari rumah jam 4 kurang. Security mengatakan tidak seperti biasanya. Dia salah satu warga yang paling ramah di Komplek Tirta Cimanggu. Hari itu dia membawa mobil sendiri. Biasanya sopir yang membawa mobilnya. Menggunakan Civic putih terbaru. Sejak dia keluar dari Komplek Tirta Cimanggu, tidak pernah kembali. Akhirnya jasadnya ditemukan di sungai Kedung Waringin. Kami kelurahannya Kedung Waringin, tapi Kedung Waringinnya di Bekasi. Jasadnya dimasukkan ke dalam karung dengan beberapa batu. Karena pembunuhnya memang gak lulus pelajaran fisika, ya. Walaupun batu bagaimanapun, tapi kalau dalam karung dia terkumpul, pasti akan ngembang.
Dan ketika ditemukan jasadnya, wajahnya tidak lagi dikenali. Mobil raib, isi tas habis, handphone diambil, ATM dikuras. Yang paling menyesakkan keluarga adalah kalau motifnya sekedar merampok, sangat mudah mereka mengambil semua. Tidak harus ada pembunuhan. Tetapi pelaku pembunuhan itu adalah seorang profesional. Bayangkan ibu-ibu umur 61 tahun pakai jubah putih, kerudung putih, ibu loh, kelihatan ibu, ditusuk dari belakang 1, 2, 3, 4 tusukan. Masya Allah. Ustadz, kenapa cerita ini? Kepada Anda yang masih punya orang tua, jangan biarkan orang tua sendirian di hari tua. Ini salah satu yang disebut dengan fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul mahya wal mamat. Kalau sholat, Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Ujung sholat itu bukan innaka hamidum majid. Jangan salam. Tahan. Kalau ada doa diajarkan Nabi, dibaca di dalam sholat, berarti itu doa-doa yang paling utama. Karena sholat sendiri bermakna doa. Di antara doa yang diajarkan Nabi kepada seluruh sahabat adalah doa-doa biduburis sholat, doa-doa paling belakang dari sholat. Setelah innaka hamidum majid, mintalah 4 perlindungan. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa azab jahannam. Di bab ini insya Allah orang beriman tidak masuk insya Allah. Tapi tetap berlindung. Karena azab jahannam itu bagi orang-orang kufur. Wa min azabil qabri. 2. Wa min azabil qabri. Dan dari siksa azab kubur. Mohon maaf. Ada sebagian yang tidak percaya adanya azab kubur. Karena logikanya terlalu kuat. Mereka tidak percaya azab kubur karena azab itu Ustadz nanti di akhirat. 2. Kalau diazab, yang diazab apanya Ustadz? Ruhnya sudah kembali kepada Allah. Jasadnya sudah hancur. Kalau memang tidak ada azab kubur, kenapa Nabi mengajarkan doa ini? Wa min adzabil qabri. Dalam Sahih Bukhari ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan untanya. Untanya tidak mau melewati satu tempat. Dipaksa oleh Nabi, dia tidak tempat. Ternyata ketika Nabi turun, itu ada kuburan. Dan Nabi kemudian mengambil pelepah korma dan ditancapkan di atas kuburan. Ditanya kenapa? Penghuni kubur ini disiksa. Minimal pelepah kurma ini bertasbih semoga meringankan siksa.
penghuni kubur ini. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Soal apa yang disiksa, ente nggak usah nanya. Jasadnya ke, ruhnya ke, yang pasti ada doa wa min adzabil qabri. Nah, yang kita akan sedikit sama-sama membahas, muhasabah sedikit adalah wa min fitnatil mahya wal mamat, atau dalam redaksi yang lain wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari semua keburukan dan fitnah. Fitnahnya kehidupan, fitnahnya kematian. Salah satu fitnah kematian itu adalah kematian yang naas, termasuk kematian di hari tua tanpa diperhatikan oleh keluarga. Ustadz, apakah mati terbunuh itu termasuk fitnah? Iya, tapi tidak semua mati terbunuh itu berarti keburukan. Umar ibnul Khattab mati terbunuh, syahid. Bahkan ada tinta emas dari Umar. Aku lega, aku mati di tangan musuhku, dan bukan aku mati di tangan saudara-saudaraku. Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, pagi ini sekedar saling tazkirah. Jangan sampai kita terkena apa yang disebut dengan fitnatul mamat, fitnah pada kematian kita. Memang di komplek kami ini agak khas. Habis Syawal, alumni SMA 1 ditemukan terbuzur, berdarah, ditikam juga, tapi oleh ponakannya sendiri. Habis Idul Kurban, alumni SMA 1 juga, tapi tubuhnya ditemukan dalam karung. Memang hidup sendiri bukan pilihan. Saya pernah menemukan kasus, saya tidak menemukan perumahannya, tapi di Bogor. Security RW, RT, DKM menyepakati mendobrak rumah itu. Karena sudah sebulan kurang, setiap kali lewat rumah itu bau bangke. Dan di rumah itu cuma ada satu laki-laki tua. Ditelepon nggak diangkat, ditelepon anaknya nggak direspon. Akhirnya sepakat kita mendobrak rumahnya. Dan ketika didobrak, bau menyengat keluar. Ditemukan di dalam kamar tertidur dan sudah penuh dengan belatung. Masya Allah. Yang lucu, ketika takziah, salah seorang dari anaknya berkata, ayah itu agak sulit diajak, padahal kami semua tinggal di Bintaro. Rasa-rasanya saya pingin tonjok anaknya itu. Jadi banyak anak tuh pingin orang tua memahami mereka, mengerti mereka, tapi mereka tidak berusaha memahami orang tua. Itu rumah dicicil oleh orang tua dengan gajinya sekian puluh tahun. Di situ anak-anak tumbuh. Tapi anak-anak pingin bapaknya yang ikut mereka. Masya Allah. Akhirnya dia wafat dengan cara yang mengenaskan. Meninggal karena tidak ada orang, tubuhnya sampai belatung begitu. Ini bukan saya ingin menakuti yang tua-tua, mohon maaf, ini bukan. Masya Allah. Kadang-kadang hari tua itu
DKM kadang-kadang Pak Agus mungkin perlu silaturahmi, lihat keadaan itu tetangga masjid. Kan sama-sama krem, ini masjid krem, itu juga krem itu, Masya Allah. Eropa, Cina, Jepang, Korea, Amerika, rumah jompo itu bukan barang aneh. Tapi Timur Tengah, sekacau apapun, bahkan senyaman apapun negara, tidak ada rumah jompo. Memang hari tua itu kadang-kadang, kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyiapkan ayat khusus kepada manusia untuk memperhatikan orang tua di hari tua. Mari kita buka ayat ini dan tolong dipahami bagi kita kalau yang masih punya orang tua. Jangan terlalu nyaman tinggal di Bukit Cimanggu kalau engkau masih punya orang tua di kampung. Hati-hati loh Pak. Kalau nggak terlalu penting-penting Pak di sini, mendingan ngurus orang tua. Bukankah dalam perang Rasulullah SAW memanggil seorang pemuda yang sudah siap dengan peralatan perang, ya syabab, ta'al huna, kesini engkau. Aku dengar engkau masih punya seorang ibu. Benar ya Rasul. Aku dengar dia tidak ada yang menemani. Benar ya Rasul. Lu cuti pakaian perangmu, kembali kau urus ibumu. Itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Hati-hati. Kasihan dia. Kasihan dia. Dia besarkan anaknya, tapi hari tua dia hidup dalam kesendirian. Masya Allah. Kadang-kadang orang tua tuh pingin sebenarnya jenguk anaknya. Cuma ketika datang ke Bukit Cimanggu, baru datang aja, dia udah lihat. Sayang anaknya ditemani, bukan oleh menantunya, tapi oleh hantunya. Masya Allah. Hati-hati. Menantu dan hantu tuh beda tipis. Masya Allah. Maka ayat ini kalau sampai kita pernah baca atau kita tidak pernah baca atau anak-anak kita nggak ngerti, hati-hati. Antum bisa masuk kategori, bisa kena fitnatul mamat. Surat Al-Isra, nama suratnya Al-Isra atau Bani Israel, surat ke-17 ayat 23, 24. Mangga baca Al-Isra ayat 23 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Perhatikan baik-baik. Hampir semua ayat tentang orang tua itu penyampaiannya dengan dua bahasa. Kalau bukan ketetapan, waqadha atau wawassoina. Wawassoina, wasiat. Dalam ilmu administrasi yang namanya SK, surat ketetapan, surat keputusan, atau surat wasiat,
itu berarti termasuk surat-surat penting. Bagi PNS kalau ada SK berarti ada duitnya. Jadi panitia kalau tidak ada SK nggak ada duit itu berarti. Tapi kalau ada SK pasti ada duitnya. Wasiat itu berarti surat yang sangat penting. Allah selalu menyebutkan kalau sudah bicara tentang mereka, Allah menyebutkan kalau bukan waqada wa wasaina, kami wasiatkan kepada manusia. Di ayat ini Allah ingatkan, satu, alla ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Saya potong sedikit Bapak-bapak, mohon doanya. Tadi Pak Yana pamit, dia langsung ke Bekasi karena kondisi ayah dari istrinya dalam keadaan makin melemah. Jadi tadi dia sholat subuh di sini, ketemu Ustadz mohon doanya, kondisi ayah melemah. Jangan pernah ditinggalkan, saya bilang. Kalau kondisinya sudah seperti itu, piketlah kalian. Karena tidak semua orang bisa melewati sakaratul maut. Ada yang sudah ditalkin la ilaha illallah, sulit sekali Pak. Cuma sampai di la. Ada ibu-ibu tuh ditalkin la, kok sulit sekali mengatakan ilaha, sulit. Ternyata selama dalam hidup tuh dia pemain qasidah, mungkin terlalu banyak la gitu, masya Allah. Menyesal kemudian tiada berguna, la itu dia, masya Allah. Karena termasuk banyak mengucapkan la itu ketika ditalkin sulit. Ini bab talkin. Kalau talkin sabar, jangan cepat-cepat. Ini orang udah dalam begini, pelan. Jangan tambah, jangan dikurang. La ilaha illallah. Pelan, dia dengar, kita lihat responnya ada apa tidak. Kadang kita di telinga suruh orang lain lihat bibirnya, berdua. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, jangan. Itu bukan talqin, itu nakutin. Talqin itu pelan, sabar, dan kadang-kadang bisa seminggu. Itu sakarat. Karena apa? Karena setan juga berusaha agar orang itu tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang tua di hari-hari tuanya itu paling emasnya adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dengan cara istimewa. Saking istimewanya Allah menggunakan satu kalimat, yaitu ihsan. Berbuat ihsan kepada orang tua. Apa arti ihsan? Kenapa orang tua kita harus perlakukan ihsan? Ihsan itu tafsirnya ada di dalam ayat ini Pak. Ada di dalam ayat ini. Ini versi yang paling benar menerjemahkan ayat ihsan pada orang tua, ada di ayat ini. Ayat 23-24. Tapi secara gramatik, ihsan itu, kalau khotib Jumat yang masih SOP, dia tidak akan menutup khutbah kecuali dia membacakan surat An-Nahl ayat 90. Biasanya yang pengalaman Jumat kalau dengar ayat ini pasti tahu, ini pasti sudah mau qomat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa lanjutannya? Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Qomat berarti masya Allah.
Kenapa setiap khotib suka menutup khutbah dengan ayat ini? Karena ayat ini paling lengkap. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian berbuat adil dan ihsan. Adil for all. Adil untuk semua. Dirimu dan untuk orang lain adil. Tapi untuk orang tua adil tidak cukup. Untuk orang tua adil tidak cukup. Allah tidak menggunakan kata adil untuk orang tua. Allah menggunakan kata ihsan. Apa itu ihsan? Kalau kita kupas makna ihsan, rasa-rasanya kita ingin balik ke kampung menemui orang tua kita. Ihsan itu, kalau adil 50 hak kita, kita ambil 50. 50 hak dia, kita berikan 50. Itu adil. Tapi kalau ihsan, 50 hak kita, kita cuma ambil 20. 50 hak dia, kita berikan kepada dia 80. Kira-kira selama kita masih kecil, orang tua kita berbuat adil apa berbuat ihsan kepada kita? Halo? Kira-kira kita dibesarkan dengan adil apa ihsan? Lima air mata, 5 air ibu kepadamu. 1 air ketuban ketika kau akan dilahirkan. 2 air darah ketika kau dilahirkan, meregang nyawa dengan darah. 3 air susu ketika kau disusui 2 tahun. 4 air keringat ketika dia membesarkan dirimu tanpa kena lelah. Dan 5 air mata ketika kau tidak pernah menengok lagi dirinya. Masya Allah. Sampai dia mati dalam keadaan sendirian. Masya Allah. Kadang-kadang orang tua itu pingin dengan anak-anak, tapi anak-anak tidak merasakan itu. Yang paling gila, ada anak ketika menikah teriak, merdeka, bebas, saya tidak harus lagi dengan orang tua. Ya Allah. Bulan-bulan libur harusnya dengan tol yang sangat dekat, kendaraan yang sangat mudah. Harusnya orang-orang tua yang seputar Cirebon, Semarang, Jogja, mereka tidak merasa sendirian. Apalagi cuma Sukabumi. Tapi lagi-lagi jarang mereka ditengok. Bahkan ada orang tuanya cuma di Ciputat, tetap aja Ciputat macet, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Giliran ke Taman Safari, bayarnya mahal, itu nggak tahu nengok siapa dia di Taman Safari. Jamaah sekalian, kita kembali ke ayat ini. Secara gramatikal, ihsan sudah orang tua lakukan kepada kita. Bahkan ada teman yang menulis buku, Ibu Seorang Pembohong. Pintar dia memilih judul, semua orang beli bukunya. Ternyata dia rinci apa kebohongan seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah, nangis kita baca buku itu. Ditanya sama anaknya, mama lapar ya? Enggak nak, Masya Allah, padahal dia belum makan. Mah, dari tadi kok mama nggak makan daging? Mama nggak suka daging nak. Masya Allah, yang penting anaknya yang makan dagingnya. Masya Allah. Karena memang nggak punya duit. Yang viral tuh nggak punya duit, beli mie semangkok aja dia kasih ke anaknya. Karena duitnya memang cuma itu. Mama nggak mau, mama nggak lapar. Masya Allah. Kenapa di Quran ada ayat seperti ini? Supaya manusia menyadari ihsan, berbuat ihsan kepada orang tua. Tapi kata para ulama tafsir, khusus ayat ini apa itu ihsan?
Sudahkah kita berbuat ihsan kepada dia? Kata Allah, imma yablughanna indakal kibara. Kibar. Kalau dia sudah sampai pada usia lanjut, Masya Allah, kibar. Ya, ada yang disebut dengan fitnatul kibar. Itu termasuk fitnatul mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah pada kematian termasuk di dalamnya fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Pernah membesarkan anak-anak sukses, tapi ketika di hari tua anak-anak tidak banyak yang datang melihatnya. Masya Allah. Banyak anak sih pingin dia menghormati ibunya, cuma sayang pasangannya kurang respect. Ayah mau kemana ya? Menengok ibu, ibu-ibu aja. Masya Allah. Itu kalau model bini begitu, keluarkan SK. Terlalu dekat itu Pak. Kantor pengadilan agama Pak. Terlalu dekat Pak. Beritahu dia, wanita yang tidak mungkin tergantikan dalam hidupku, my mother. Kalau kau begini sikapmu, banyak cadangan. Bila tahu begitu kalau perlu seperti itu. Hidup yang paling berbahagia kalau istrimu itu paling menghormati ibumu. Masya Allah. Mas, udah sebulan loh nggak lihat ibu. Ayo, Masya Allah. Nikmat itu kalau istri itu mau mengingatkan kita nengok ibu. Ini istri saya lagi di kampung nih. Nengok ibu. Dia mau nengok ibu. Udah libur, nanti September kuliah, tidak ngajar. Ajak kakak, kak kita nengok nenek yuk. Pergi. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, apa kata ihsan di ayat ini? Kalau orang tuamu sudah masuk usia lanjut. Ustaz, usia lanjut tuh gimana umurnya? Al-umru min ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku kata Rasul 60-70. 60-70. Kalau ada orang yang hidup lebih dari 70, itu bonus namanya. Tapi kalau ada orang belum 60 sudah dipanggil Allah, itu kasus namanya. Cuman itu aja. Kalau bukan bonus, kasus. Masalahnya orang tua kita sudah lebih dari 70, maka dia masuk kategori kibar. Pak Jenderal sekarang 50 berapa Pak? 50 lebih ya, Masya Allah. Masuk kibar. Coba kita lihat ayat ini. Ini ayat ini kenapa kita tidak sosialisasikan? Kalau perlu pasang spanduk biar tidak semua orang tua ditelantarkan oleh anaknya. Apa makna menelantarkan orang tua? Mereka tidak memperhatikan ayat ini dengan baik. Satu, kata Allah, yang dimaksud ihsan di sini adalah fala taqul lahuma uff. Tidak boleh ada anak yang berkata kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah masuk usia lanjut. Kalau cucu teriak-teriak itu nggak ada kaitan. Tapi maknya, bapaknya itu harus memperlakukan neneknya dengan cara ihsan. Salah satunya jangan berkata Ada satu keluarga mengundang saya. Mereka 8 bersaudara. Bapaknya sudah wafat, tinggal ibu Pak Gus. Dari 8 ini 5 itu di luar negeri. Dari New Zealand, Australia sampai ujung Belanda. Datang ke Bogor. Pak Ustadz, saya dulu pernah dengar ceramah Ustadz. Kami kebetulan ada di Bogor. Dari 8 kami 5 di luar negeri. Alhamdulillah kami ada waktu datang ke Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau boleh Ustadz, kebetulan besok ini mau jenguk ibu. Kami minta Ustadz
berikan sedikit tausiah. Bismillah, bismillah. Hanya 3 tinggal di Indonesia. Itu pun nggak ada satu pun tinggal di Bogor. 3 itu di Bandung, di Jakarta. Yang aneh itu, sebelum ceramah mereka kumpul, rumah mereka tuh Masya Allah enak banget. Masih ada halaman luas buat tanaman. Ibunya tuh rajin banget, makanya sehat kelihatan. Pak Ustadz, kami mau ngomong dulu sedikit biar arah ceramah ini sesuai dengan harapan. Apa? Boleh nggak Ustadz nanti kalau diceramah mengingatkan ibu supaya ibu bisa mengerti keadaan kami. Saya udah mulai agak paniang ini. Rasa-rasanya gue mau tonjok ini anak-anak. Seumur begitu orang tuanya udah 80, mereka masih pingin orang tua tuh memahami mereka. Lihat itu ya Allah. Insya Allah. Apa yang kalian inginkan? Ibu itu tidak mau kami ajak. Minimal kayak yang paling bungsu Ustadz di New Zealand. Kan negerinya paling bersih Ustadz. Inilah Ustadz apa semua. Kami bisa biar ibu merasakan bagaimana anaknya tuh ada di luar negeri. Dalam hati saya, tai kucing kalian. Mohon maaf, ini saya mungkin agak kurang ajar sedikit. Kalian pikir kalian bangga bisa bawa orang tua umroh di usia 80-70. Itu bukan ngajak ibadah, menyiksa. Gak wajib dia. Saya lihat sendiri di pesawat orang-orang tua itu tersiksa. Saya menyapa, Bu, sakit. Kasih. Kau bangga dibawa ke depan Ka'bah, tapi kau menyiksa dia. Maka jangan tunggu sukses, jangan tunggu kaya banget baru bisa. Orang tua itu kalau sudah tua, kau paksa jalan-jalan, itu bukan jalan-jalan, menyiksa. 1 jam aja dia di mobil rasanya udah mau ini, apalagi 9 jam. Kasihan. Yang lebih lucu tuh ada yang bawa umroh sampai di Madinah. Saya lihat, lah Mbak, kok nggak sekamar sama ibu? Ada asisten saya Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya panggil, Mbak, sini Mbak. Ini kesempatan kau merawat orang tua, merawat di tanah air. Selama ini kau pakai asisten. Di tanah suci ini kau rawat dengan tanganmu. Kau suapin dia, kau cebokin dia. Kenapa? Ini haram. Lebih baik keutamaannya. Nangis dia. Iya Ustaz, iya Ustaz. Saya pindah ke kamar ibu. Masya Allah. Ngapain ngajak orang tua umroh masih bawa asisten lagi? Innalillahi ya Allah. Ustadz, apakah kami berdosa meninggalkan orang tua kami? Berdosa. Kecuali kalian putuskan bersama keluarga siapa satu orang atau piket mengganti menemani ibu. Jangan biarkan dia sendiri. Jangan kalian paksa ke rumah kalian yang besar itu di Bukit Cimanggu. Kenapa? Sebagus-bagusnya rumahmu itu bukan rumah dia. Apalagi di situ dia tahu ada ratu hantu di rumah itu. Istrimu itu. Memang betul istrimu nggak ngomong, betul istrimu nggak kasar, tapi hati seorang ibu puluhan tahun dia punya rasa, dia tahu menantunya tidak suka kehadirannya. Mas, antarin ibu lagi. Loh Bu, ibu nginap Bu. Enggak Mas, nanti kalau ibu nginap, piye toh siapa yang ngasih makan ayam? Itu alasan. Kenapa? Dia tidak pingin istrimu berdosa. Dia tidak pingin istrimu itu berdosa, menahan perasaan. Maka dia tinggalkan, dia izin balik lagi ke rumahnya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau dengar syairnya Ahmad Albar, rumah kita itu, kadang-kadang kita ingat ibu. Lebih baik di sini rumah kita sendiri.
Saya lihat orang tua tuh, padahal waktu bikin rumah kita undang dia, Bu, ibu mau yang kamar mana? Kalau di atas pakai tangga, Bu. Mau di depan sini, mau di mana? Ibu mau di sini, tapi kamar mandinya nggak boleh dalam, di samping aja. Masya Allah. Itu anak sampai bikin rumah, dia minta ibunya nunjukin kamarnya, biar dirancang oleh arsitek, supaya dia ketika ke rumah itu punya kamar yang dia pilih sendiri. Jangan sampai ada anak yang berkata ah. Yang kedua, jangan sampai ada anak yang berkata, apalagi membentaknya. Allahu Akbar. 8 orang anak bisa dilahirkan, dibesarkan oleh seorang ibu. Tapi 8 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu di hari tuanya. Masya Allah. Saya sampaikan kisah terbaru. Ada seorang diplomat baru pulang dari Amerika. Dia pikir kecerdasan dia, kematangan emosi, kemapanan ekonomi bisa merawat seorang ibu. Setelah sekian lama di Amerika, dia pulang ke Jakarta, tinggal di perumahan komplek yang sangat elit. Kebetulan suaminya pengusaha sukses. Sekiranya video Ustadz ini dia dengar, semoga menjadi pahala baginya. Dia kemudian pergi ke Jawa. Ternyata selama di Amerika, ibu itu dititipkan ke saudara jauh. Ada satu ibu-ibu juga, umurnya kurang lebih 15 tahun beda dengan ibu. Itu yang selama ini merawat ibunya. Untuk menghormati, dia menjemput ibunya dan pengasuh ibunya yang masih saudara jauh itu. Dibawalah ke Jakarta. Kamarnya tuh didesain khusus, safety, karpet, seluruh dinding kamar tuh pakai penahan karet. Toiletnya dibuat sangat istimewa. Suhu udara diatur dengan sensor tubuh, tidak membuat ibunya menggigil. Intinya 3 asisten di rumah disiapkan. Masya Allah. Rumah yang tidak punya anak hanya untuk merawat ibunya. Niatnya aja udah bagus. Tapi dia lupa kemapanan, pengalaman di luar negeri, melihat orang-orang tua dan sebagainya tidak cukup. Setelah sekian lama dia merawat ibunya, akhirnya dia kolaps. Apa itu? Dia tidak sanggup menahan bau pesing. Ibunya itu kan sudah dibilang ke asisten, jangan lupa ibu tuh pakai pampers. Tapi asisten itu juga nggak enak kalau mbahnya nggak mau. Karena memang di Jawa nggak ada pakai pampers. Dia mau itu ibu pakai pampers supaya kalau pipis nggak tahan, tidak sampai ke pipis. Dan kalau karpet kan kena pipis, pesing. Ternyata dia tidak kuat. Karena memang nggak punya anak kan. Jadi kayak gitu. Hari itu dia berkata pada suaminya, Mas, bantu aku. Opo tondo? Kita cari rumah jompo yuk. Innalillahi, durhaka kamu. Mas, dengar dulu. Kamu kayak orang kolot katanya. Rumah jompo ini nggak begitu jauh dari rumah kita. Hanya 2 kilo. Dan kita tiap hari akan melihat ibu kok. Lagian Mbok itu juga ikut dengan ibu. Bahkan di sana kita nyewa 1 kamar hanya untuk ibu. Masya Allah. Karena dia tidak sanggup. Ibunya suka ompol itu aja babnya. Dia carikan rumah jompo yang representatif. Tidak begitu besar. Ya model-model begini. Cuma ini kan umum semua. Kalau itu dia sewa 1 kamar khusus si ibu di situ. Masya Allah. Pendek cerita, jadi. Hari itu dia pulang ke rumah.
Asisten rumah tangganya mengampirinya, Bu, waktu ngeberesin kamar Eyang, kami nemukan ini. Foto. Foto dia masih kecil. Dia lihat, ya Allah, ibu masih megang fotoku. Dan ketika dia balik foto itu ada tulisan, Ndu, ibu sayang kamu. Jatuh air matanya. Dia teriak, Mas. Suaminya kaget. Oh, foto. Mas, kita jemput ibu lagi, Mas. Masya Allah. Dia lupa merawat. Orang tua tuh gak cukup logika, duit. Harus ada hati. Dulu kau pipis, dulu kau Dia tidak pindahin kamu ke rumah abang, enggak. Dia tidak teriak, malah dia gemes. Dia cebok dengan tangan itu, dia cuci dan dia makan lagi dengan tangan tanpa dia rasa jijik mengurus Muna. Ya Allah, akhirnya kata suami, Alhamdulillah, kita jemput ibu. Siap, aku yang bawa mobil. Masya Allah. Ketika mereka mau jalan, handphone berbunyi. Rumah jompo. Loh, iya ada apa? Bu, boleh ke sini? Oh iya, memang kami mau ke situ. Nanti kami jemput ibu lagi. Iya Bu, tapi kalau sampai di sini, kalau bisa ibu mutar arah. Kenapa? Tadi Mbah drop. Kami terpaksa takut jadi bawa ke UGD. Rumah sakitnya tuh seberang jalan. Jadi harus mutar arah. Oh iya. Sampai di rumah sakit, mereka ke UGD. Ibunya udah nggak ada. Tanya dokter, pasien ibuku ini. Kata dokter, tenang Bu, tadi dokter spesialis mengatakan sudah sepakat bawa pindah ke ICU. Masya Allah. Dia lari ke ICU. Kan nggak boleh muda ditanya dulu ini apa putrinya apa semua. Sampai dia pakai baju steril yang hijau itu ya, kalau tidak salah itu. Dan ketika dia masuk ke ICU, pegang kaki ibunya sudah dingin. Ibu! Sudah nggak ada lagi. Masya Allah. Itu menangis dia, ya Allah. Menyesal kemudian tiada berguna. 10 orang anak dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dirawat oleh seorang ibu. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu di hari tua. Orang tua cebokin anak tanpa jijik. Anak cebokin orang tua, jijiknya minta ampun. La haula wala quwwata illa billah. Maka ajarilah anak-anak kalian. Memang kalau ayah itu nggak terlalu banyak bikin repot sebenarnya. Tapi yang paling parah tuh kalau tinggal ayah sendirian. Itu yang bahaya. Itulah sebabnya dalam fikih Islam, menduda itu hukumnya makruh. Mohon maaf ini yang masih menduda. Makruh. Karena laki-laki itu nggak bisa diurus oleh anaknya sekalipun. Prinsipnya, ini yang umum ya, mohon maaf ini, jangan merasa apa-apa. Laki-laki itu hanya bisa diurus oleh istri. Makanya hanya wanita yang berstatus istri yang bisa mengurus laki-laki. Jadi kalau ayah tinggal seorang diri, musyawarahkan dengan keluarga. Cari kira-kira yang pas. Mungkin dari kerabat, mungkin dari mana. Ya. Alhamdulillah kemarin, hari Jumat kemarin ini, Ketua DKM Al-Ghazi, Yasmin, setelah sekian lama gagal, nggak pas cari, Alhamdulillah kemarin menikah. Karena sudah lama istrinya meninggal. Karena saya singgung tiap kali pengajian saya. Panas juga telinganya, Masya Allah. Pria itu, Imam Abu Hanifah, subuh istrinya meninggal. Dikuburkan jam 8. Maghrib dia khitbah seorang gadis. Begitu. Nggak usah pakai dalil. Belum kering tanah di kuburan. Mana bisa kering di Bogor? Tiap sore hujan. Masya Allah. Mau kering gimana? Tiap kali ziarah siram air. Nggak tahu dari mana dalilnya siram air itu. Nggak ada dalilnya itu siram air. Yang ada itu
tancapkan sesuatu, apa itu rumput yang bisa dia bertasbih, maka meringankan. Masya Allah. Kesimpulannya, bapak-bapak jamaah sekalian, kalau dia masih hidup, jangan biarkan dia sendirian. Rembukkan dengan keluarga. Saya karena tinggal di Bogor, ibu masih di sana, itu tiap pekan kita telepon, video, gimana bu? Saya pulang nggak pekan ini? Nggak usah. Kalau dia sakit dipantau, ya. Waktu dia pasang ring, saya datang. Bu, dokter bilang ibu harusnya 4, cuman prosesnya 2-2. Sir, 2 ibu mati, 4 juga ibu mati. 4 aja sekalian biar nggak bikin repot. Masya Allah. Dok, udah 4 aja kata sekalian. Masya Allah. Di tangan, saya tahan tangannya ketika dia disuntik. Saya merasakan kalau dia pegang kuat berarti sakit. Tapi kalau dia pegang pelan berarti biasa. Bu, ucapkan kalimat Ya Hayyum, Ya Qayyum, yang selalu maha hidup, Hayyu. Qayyum, yang selalu kuat. Itu zikir yang diajarkan Nabi ketika orang menahan rasa sakit. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ketika dia mengucapkan itu, dia tersenyum. Benar sir, nggak sakit kok. Apa dia ingin menghibur putranya? Tapi itu yang saya saksikan. Masya Allah. Dan kalau dia sakit, telepon. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Sudah nggak sakit lagi. Alhamdulillah. Jadi upayakanlah. Jangan sampai biarkan dia. Ingat, seorang ulama besar menangis, murid-muridnya kaget karena dia kabarkan ibunya meninggal sementara dia tidak di sampingnya. Ketika kita kehilangan orang tua, maka pintu surga yang paling tengah tertutup untuk kita. Antum mau qiyamul lail, antum mau tahajud, antum mau duha, antum mau umroh, antum mau haji, antum mau kurban, pintu surganya bukan pintu tengah. Pintu yang paling tengah itu adalah birrul walidain. Oleh karena itu, jangan sampai orang tua kita kena yang namanya fitnatul mahya wal mamat. Jangan sampai kita di hari tua, mohon maaf ini yang sudah sepuh-sepuh, semoga saat Anda pergi ada kawan semasjid yang mengantarkan minimal kalau nggak ada anak-anak. Talqin itu sangat penting bagi setiap mukmin. Ya, karena pada saat itulah perjuangan untuk mengucapkan kalimat yang paling suci, La ilaha illallah. Mudah-mudahan jika dia masih ada, kita masih bisa gunakan hari-hari libur yang memang kalau Agustus ini, Agustus September itu, Agustus tidak ada hari libur. 17 Agustus pun hari Ahad. September yang hari libur cuma hari Jumat 1, 5 September. Agustus September itu. Tapi kan ada Sabtu Ahad. Kalau ada waktu Pak, jangan tunggu lebaran. Nggak ada dalil lebaran Pak. Berbuat baik pada orang tua itu, apalagi kalau kau anak satu-satunya, kau tinggalkan dia, kau cuma titip kepada saudara jauh. Yang lebih mulia itu kalau kau bisa ambil dia hidup denganmu. Kenapa? Karena istrimu menghormatinya. Allah, Mas, memang dia bukan ibu kandungku, tapi aku bertekad, aku akan mengabdi, mengurusnya. Semoga menjadi amal soleh bagi almarhum ibuku. Kalau ada istri yang sampai begitu, surga tidak cuma dirinya, tapi ibunya yang sudah almarhumah pun dapat surga. Kita butuh para istri yang menghormati ibu kita lebih dari segalanya. Karena dia tahu bagi suaminya tidak ada wanita yang lebih mulia kecuali ibunya. Betapa bahagia seorang suami punya istri yang menghormati ibunya. Bukan bersaing dengan ibunya, bukan cemburu pada ibunya, bukan menganggap ibunya ancaman, tapi menganggap ibu daripada suaminya adalah
pintu surga baginya. Semoga para istri bisa memahami ini dengan baik dan memperlakukan ibu dari suaminya sebagai pintu surga bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi ghfir wal walidayya warham kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami jika dia masih hidup. Ampuni kelalaian kami yang suka banyak meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, air mata yang dia keluarkan, mulai dari air ketuban, air yang bercampur darah saat melahirkanku, air susu yang dia berikan, tidak mungkin aku bisa membalasnya ya Allah. Ya Allah, jika dia masih ada ya Allah, beri kami waktu, beri kami kesempatan selalu bisa membahagiakannya ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni kami, ampuni pasangan kami jika selama ini kurang respek kepadanya ya Allah. Jangan kau jadikan fitnah saat kami harus memilih ibu yang melahirkan kami atau seorang ibu yang melahirkan anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah hidayah pada pasangan kami menghormati ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah pada hari tuanya ya Allah, apalagi fitnah pada kematiannya ya Allah. Ya Allah, jika taklim ini ada kebaikan di sisimu ya Allah, jadikan pahala yang mengalir jika mereka sudah ada di alam baqa ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu an. Rabbana faghfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.